kasih Pastor Yongki. Selamat malam Amerika. Puji Tuhan visa saya baru diperpanjang 5 tahun bulan Februari. Kalau enggak katanya mesti taruh uang berapa? 250 juta atau berapa? Jadi tadi baru didoain sama pendoa syafaat. Nggak tahu nih Amerika peraturannya apa lagi, kita bersyukur. Dan saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan. Ini firman yang mungkin tidak favorit ya. Tapi semua firman Tuhan itu kan kebenaran. Kita nggak bisa pisahkan, ambil yang aku suka, yang nggak suka aku nggak mau gitu. Dan judulnya itu, oh ya saya lupa nanya berapa lama, tapi saya selesaikan aja ya. Kalau ada yang, kan jam tidur ya, kalau ada yang mau tidur silahkan, nanti pas mau habis saya bangunin. Pastor Yongki kan baru melewati mujizat, bagaimana operasinya berjalan dengan baik, dan ada sesuatu yang diperbaiki di jantungnya. Ternyata jantung itu sesuatu organ yang penting. Setiap kali saya jalan sama beliau, paling lama itu 20.000 sekian step, saya tanya, Pastor Yongki, nggak apa-apa, nggak capek? Oh, saya biasa, pagi minum chiaseed, bla bla, suka jalan pagi sama Bu Yongki. Setiap kali saya tanya sehat, sehat, sehat. Nah, begitu saya dapat telepon, saya kaget. Memang ternyata jantung ada yang terdeteksi, ada yang tidak. Nih pakai baju putih biar kayak dokter. Badannya sehat, nafsu makan tidak diragukan, khotbah masih jalan. Nah ternyata analogi ini waktu saya siapkan firman ini sama dengan gereja. Gereja itu punya jantung. Makanya saya kasih judul jantung kekristenan. Kita berpikir, oh gereja kita masih baik, semua jalan bagus, aduh Instagramnya tambah keren, BMC New York, khotbah bagus, pujian bagus, gedung bagus. Ini saya ngomong bukan hanya BMC tapi juga untuk Gilgal. Karena gereja tuh bukan hanya gedung, gereja arti sebenarnya adalah orangnya, kita adalah gereja. Nah hari ini kita mau ngecek, jangan sampai ada silent killer. Ternyata kita kelihatannya baik tapi jantungnya ada yang gak bekerja dengan baik. Apa sih jantung kekristenan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja pribadi dan gereja secara tubuh? Itu the great commandment and the great commitment, yaitu amanat agung dan perintah kasih. Kita langsung mulai ya. The great commitment, perintah kasih, Matius 22, 37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu kalau kita bisa ngomong nih, jantung nih, kalau ada apa-apa nih, utama nih, ya kan? Nah jangan sampai yang utama ini tidak dikhotbahkan secara teratur atau diajarkan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu ada di Amerika, standar kita mengasihi Amerika dari ras apapun kan, ada Vietnam, Thailand, ada dari Meksiko, dan lain-lain, itu harus sama seperti diri kita. Nah jangan sampai yang utama jantung ini nggak dilakukan gitu. The Great Commission, amanat agung, ini satu lagi jantung yang perlu. Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, apa yang saya mau coba sampaikan adalah seperti ini. Apa hubungannya dengan worship from home?
Worship itu kan keintiman ya. Kita ada 12 arti kata worship. Keintiman itu selalu menghasilkan buah. Kalau suami intim dengan istri, kalau suaminya subur, istrinya subur, menghasilkan buah. Nah sekarang kita intim dengan Tuhan Yesus, harusnya ada buah. Pohon mangga itu kan menghasilkan buah mangga ya, kuadratnya, masa menghasilkan krosang. Pohon jambu menghasilkan buah jambu. Nah kita orang Kristen menghasilkan buah apa? Kan buah roh, pastor. Betul. Buah roh itu apa? Sabar, kasih, apalagi murah hati, penguasaan diri. Kalau buah roh itu semuanya keluar dalam hidup kita, masa nggak ada yang menarik? Kita lihat pohon berbuah aja kita seneng kok, pengen metik. Harusnya lewat hidup kita banyak orang Kristen itu yang diselamatkan. Nah, saya berdoa setelah khotbah ini disampaikan, BMC New York nggak akan pernah sama lagi. Pastor Yongki dan tim leadership akan ketemu yang punya gedung. Bisa nggak kita tambah satu kebaktian lagi? Sadap! Kenapa? Karena nggak muat. New York tuh penduduknya 200 atau 20 ribu sih. Aku juga nggak pernah ngitung. Coba chat GPT sebentar. Masukin ke chat. Nah itu 2 kali aja nggak selesai. Gilgal mau nambah satu kebaktian, kita sehati aja, kompak ya kan. Jadi entah kita nambah, BMC nambah. Jangan main-main, Tuhan itu jangan dibatasi. Temen saya ngajakin ke gereja di Afrika ya, jemaatnya itu 2,4 juta ya, beda tipis sama kita. Jadi setiap kita itu bisa berbuah, apalagi jemaat ini secara rutin worship ya, pasti nangkep hatinya Tuhan. Nah, ada 7 gunung yang membahas, yang membangun sebuah negara, sebuah kota ya. Jadi Amerika negara, Indonesia itu ada pilar agama. Nah, Pastor Yongki dan teman-teman yang Kristen kebetulan di pilar agama Kristen. Lalu keluarga, kalau keluarganya kuat, katanya gereja kuat, bangsa kuat, pendidikan. Negara kalau nggak ada pendidikan ya goblok lah masyarakatnya. Ini orang Indo dari tahun berapa ya, 60-an tuh pada studi di Amerika. Kemarin lagi Trump, ini bukan ngomongin presiden, katanya bikin apa tuh, saya baca tapi udah clear. Orang-orang dibalik-balikin tuh yang kuliah, waktu lagi perang tarif dagang, dari Harvard, dari mana. Tapi kalau nggak ada pendidikan, bangsa kita bodoh. Pemerintahan harus kuat. Tiap kali bingung presidennya siapa ya? Yang tua-tua pada pengen naik. Dan nggak tahu nih habis Trump siapa. Lalu jadi yang Demokrat, dukung Demokrat, Republikan, dukung Republikan, media. Semua orang sekarang tangannya kayak dijahit sama handphone. Saya bagaimana bisa tahu apa yang terjadi di Amerika? Ini barusan pagi-pagi tadi saya lihat ada bakery enak di New York. Wah, tambah semangat nih. Terus saya kirim Keisha kemarin satu restoran tuh enak tuh. Itu dari media, seni dan hiburan. Saya udah nonton Broadway itu beberapa kali di Amerika tuh, di tempatnya Bapak Ibu. Tapi bagus Sri Mulat sih. Yang baru lahir sih nggak tahu Sri Mulat. Apa tuh Dad Sri Mulat tuh? Sri Mulat kayak sejenis kue tiaw begitu. Lalu karena saya ini ya orang simple. Lalu bisnis dan ekonomi. Makanya kalau bisnisnya nggak kuat, ekonomi nggak kuat, ya bangsa ambruk. Nah coba lihat dari 7 ini, Amerika yang lemah nih di mana? Orang kemana-mana pegangnya US dollar. Hiburan dari nggak pakai baju sampai nggak pakai baju dia punya. Media kurang apa lagi. Pemerintahan semua aja nyamperin, Indonesia aja sampai ketemu Trump. Bahas tarif dagang apa kurang kuat. Pendidikan coba sebut. Universitas mana? Semua top league ada di Amerika. Keluarga, jangan dikata perceraian tertinggi mungkin di Amerika kan. Nah, tapi satu nih agama, kita mungkin nggak bisa masuk ke 6 sektor ini. Tapi bagaimana lewat BMC New York, orang kan bilang gini, tanpa BMC New York, hidup kami tidak ada arti. Karena di dalamnya ada Yesus. Amin dulu dong di chat nih, jangan semangat sendiri aku. BMC New York harus jadi jawaban. Ya pastor kan ada
ada Hillsong New York, ada apa? Aduh, itu kan untuk bule-bule, ya kan pale-pale kan masih banyak di New York. Coba dipikirin orang Indonesia berapa? Coba tulis saya di chat. Orang Indonesia ada berapa pengen tahu di Amerika? Coba nih pada baca koran. Orang udah nggak baca koran ya sekarang ya. Coba ada berapa nih? 15.000, aduh itu 12 kali kebaktian juga nggak cukup. Nah sampai sini dulu ya, jadi udah mulai kebuka ya. Udah yang pemerintah udah deh urusin pemerintahan, yang mau urusin bisnis udah deh urusin bisnis. Tapi BMC ini punya peran, no play. Jadi jangan pikir kita kan cuma gereja di mana di depannya restoran Rusia yang nggak ada yang lihat. Jangan sembarangan. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Gitu. Habis ini revival deh. Nah sekarang khotbah. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada jemaat BMC New York. Mari ikutlah aku. Bapak Ibu mau ikut Pastor Yongki atau ikut Yesus? Ikut Yesusnya Pastor Yongki. Ya kan Pastor Yongki wakilnya. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Coba Bapak Ibu ke New York ngapain tujuannya? Kaya raya, rich, perbaikan hidup, lebih aman, udara lebih sehat. Terserah alasannya Pak, tapi jangan lupa yang satu ini. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu jadi profesional, gajinya gede, bisnismen. Saya cuma ibu rumah tangga, catering dari rumah nggak apa-apa, tapi penjala manusia. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kan masih ada 15.000 orang Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia? Bagaimana jantung bisa hidup, jantung kita, jantung kekristenan. Bapak Ibu satu saat kan ketemu Tuhan ya. Saya tuh kalau lihat yang ibadah penghiburan cuma di Instagramnya Pastor Lukas sama BMC Philadelphia. Di New York hebat, umur panjang, gak ada yang meninggal. Isinya semua tuh Instagram, nari-nari begitu, hebat sekali, semua umur panjang. Tapi satu saat kita ketemu Tuhan ya. Tuhan gak nanya gini, guys, kamu udah nyobain berapa restoran di New York? Guys, kamu US dollarnya punya berapa yang disimpan di bawah kasur? Guys, itu emas punya berapa kilo? Kamu di New York udah punya tempat tinggal belum? Tuhan gak nanya gitu. Dia bilang gini, yang aku pesan sama kamu, kamu udah lakukan belum? Kalau saya sih ya, saya sudah lakukan tugas saya hari ini tanggal berapa sih? 22 Agustus 2025. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya udah sampaikan loh ke BMC New York. Nah ini kekristenan yang benar. Kekristenan yang check up jantung. Ini jantung kekristenan nih. Nah, jadi kalau kita hari ini mau sama-sama menyadari, kita perlu check up jantung ya. Jangan sampai kelihatan gereja kita nih tiap minggu jalan, tapi ternyata jantungnya nggak sehat. Jadilah penjala manusia. Nah ada 5 hal kalau Bapak Ibu mau belajar mengaktifkan jantung ya. Nanti habis, ini kan jam saya olahraga, habis ini Bapak Ibu selesai, aku treadmill 1 jam. Jantung harus dijaga. Bapak Ibu juga nih 5 latihannya. Yang pertama, dengan memiliki hatinya Tuhan. Dengan memiliki hatinya Tuhan. Yuk kita baca Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ayat ini tuh bisa ada saat ada orang Farisi, ahli Taurat nanya sama Yesus, Guru, untuk memperoleh hidup yang kekal gimana sih? Tuhan Yesus jawab dengan jantung daripada kekristenan. Dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Itu obat jantung. Terus orang Farisi itu tanya, siapakah sesamaku manusia? Mungkin ini ditanyakan juga oleh BMC New York. Kita kan perantau.
Apalagi mungkin sekarang yang masih ngurus izin, aduh kalau kita salah nanti dilaporin. Saya rasa kita perlu hikmat Tuhan kok. Tuhan pasti menjagai kalau kita melakukan firman-Nya. Kan kita nggak ngajakin orang, nggak nawarin orang narkoba. Nah, terus Yesus bilang adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, ia dirampok habis-habisan, lalu dipukuli, dan ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Nah, terus ada imam lewat. Nah, ini agak nggak enak nih ngasih contohnya. Ada Pastor Juan dan Pastor Yongki lewat. Dibiarin aja. Terus yang kedua, ada full timer lewat, Lewi lewat. Tuh mungkin kayak tim saya ya, Pastor Owen. Siapa saya kurang kenal deh tim yang di Amerika siapa. Udah sepenuh hati melayani Tuhan, lihat orang dalam keadaan seperti itu, dibiarkan. Tapi yang ketiga ada orang Samaria lewat. Orang Samaria tuh orang yang gak dipandang. Orang Yahudi gak mau main sama orang Samaria. Mungkin kalau konteks kita di Amerika ya, bule-bule New Yorker gitu lihat, siapa nih orang Indonesia, gak dideportasi aja misalnya. Tapi jangan main-main, garam tuh minoritas. Masa Bu Yongki masak sop sepanci, embernya segayung, darah tinggi, mati yang makan. Kamu adalah terang dunia. Rampu itu kan kecil, tapi bisa menerangi seluruh ruangan. BMC dibanding New York kecil, tapi BMC akan jadi terang. Nah itu sesama kita manusia. Orang itu turun dari keledainya, lalu dia membalut dengan minyak dan anggur semua lukanya, ditaruh di keledainya, dibawa ke penginapan, dikasih 2 dinar. Dia bilang, kalau kurang, aku akan balik dari bisnis trip, aku akan balik dan bayar kembali. Tuhan bilang, itu sesamamu manusia. Jadi, kenapa orang Samaria bisa melakukan? Karena dia punya hatinya Tuhan. Ada pastor yang gak punya hatinya Tuhan. Ada full timer, pekerja gereja nggak punya hatinya Tuhan. Tapi yang punya hatinya Tuhan siapa? BMC New York sama GBI Gilgal. Mohon maaf ya, gereja yang lain nggak disebut namanya. Nah, hati itu penting. Karena firman Tuhan bilang dari hati keluar kehidupan. Kalau orang lihat kehidupan di kita, orang pasti tertarik. Misalnya contoh, satu saat saya datang ke New York, lalu misalnya saya lebih kurus 20 kilo. Saya nggak usah ngomong. Orang kan tanya, Pastor Juan kenapa? Stres ya? Pastor Juan kenapa? Tertekan sama istri. Pastor Juan diet apa? Cuma makan daun ya? Saya nggak ngomong loh. Orang langsung tanya. Atau tiba-tiba Pastor Yongki hari Minggu datang, rambutnya gondrong. Lalu orang akan tanya, Pastor Yongki rambutnya diimplan di mana? Pastor Yongki pakai wig ya? Nah, karena ada sebuah kehidupan yang keluar, ada perubahan yang terjadi. Saya mau tanya, Bapak Ibu berapa lama jadi orang Kristen? Berapa lama berjemaat di BMC New York? Nah, apakah ada kehidupan yang keluar? Lagi ya. Apa yang keluar dari mulut tuh meluap dari hati. Masih ingat waktu kita jatuh cinta, semua yang keluar sini adalah cinta. Ngomong I love you bisa sehari 3 kali. Ketemu temennya, dia cerita sama pacarnya, dunia milik kita berdua. Nah di hatimu ada apa? Coba ya dari Senin sampai Sabtu yang keluar dari mulutmu apa? Ngomongin pekerjaan, ngomongin hobi, ngomongin masalah, ngomongin pendeta. Ini cuma contoh di Jakarta ya. Terus ngomongin tetangga, ngomongin politik, ngomongin make up. Ada enggak yang keluar tentang kebaikan Tuhan? Siapa yang di Zoom ini percaya Tuhan Yesus baik dan ngalami Tuhan Yesus baik? Kok enggak keluar? Kok enggak keluar? Saya itu bisa tahu banyak hal yang baik di New York karena dibawa sama penduduk asli, Mr. Yongki. Pastor, ini ada
tempat seafood, tempatnya jelek. Kita bawa nasi sambal sendiri dari rumah. Dia bukan lagi enak, enak. Jadi itu ternyata bahasa New York asli dipanjangin enak. Nah, kalau Pastor Yongki nggak cerita, saya nggak tahu apa yang di hatinya dia keluarkan. Apa yang kita lakukan keluar dari hati kita. Kenapa mulut kita nggak cerita kebaikan Tuhan, mulut kita nggak pernah cerita kebaikan Tuhan, tangan kita nggak pernah membawa orang datang ke Tuhan, kemungkinan hati kita penuh dengan banyak hal selain Tuhan. Waktu kita undang Yesus, Tuhan Yesus ada di mana? Di hati kita. Pertanyaannya pagi ini, masihkah hati kita penuh dengan Yesus? Orang yang hidupnya pahit, keluarnya kepahitan. Lu tahu nggak? Dia mah, lu tahu setan. Dia lebih setan dari setan. Gue aja ceritanya merinding. Tuh, orang kepahitan kan gitu. Bayangin, dia disakiti tahun 72, masih ingat lu. Aku nggak pernah bisa lupa. 2 Desember 72. Di depan mata aku sendiri. Tuh. Kepahitan tahun 72 dia masih ingat. Karena hatinya penuh dengan kepahitan. Nah, jadi orang nggak mungkin bisa jadi penjala manusia kalau hatinya nggak isinya Tuhan. Itu jantungnya. Nah, gimana caranya miliki hatinya Tuhan? Yang pertama minta. Kan minta maka akan diberikan kepadamu. Setiap pagi kita doa mintanya apa? Naik gaji, minta kerjaan, minta mantu, minta cucu, minta sehat. Pernah nggak minta hatinya Tuhan? Ini udah malam ya, besok pagi tidur gini. Atau malam ini mau doa gini. Terima kasih Tuhan. Boleh nggak aku minta hatimu Tuhan? Hati yang lebih mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Sama seperti orang Samaria. Minta. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, waktu jalan di Brooklyn, seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Yuk sama-sama. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Tiap hari mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua selain minta, menurut saya adalah gini, main sama orang-orang yang punya hatinya Tuhan. Coba deh, kita main sama orang yang hatinya jahat, jadi jahat kita. Yang hatinya apalagi baik, jadi baik kita. Makanya kan dia bilang, dia setelah nikah sama dia jadi berubah ya hidupnya. Iya tuh kayaknya istrinya setan bantal tuh gitu. Kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita kalau main sama orang Kristen yang malas jadi malas. Harus main sama orang Kristen yang punya hati bagi jiwa-jiwa. Wah, aku seru sendiri ya. Yang ketiga, mulai melihat mereka. Imam tadi melewatinya, dia lihat. Tapi dia terus jalan. Lewi tadi lihat, dia terus jalan. Orang Samaria itu waktu lihat, dia lagi cari duit loh, lagi bisnis. Dia begini, aku susah. Karena jalan Yerusalem ke Yeriko tuh jalan yang bahaya. Kalau ke Israel, tour leadernya ngomong. Dia bilang, aku nih lagi susah mau cari duit. Tapi orang itu lebih susah. Aku punya duit 2 dinar kan. Tapi orang itu gak punya duit. Nah artinya apa? Jangan selalu lihatnya ke atas. Aduh, tau dulu gue kawin sama si Asyong nih, nyesel sama si Budi. Aduh, dia gajinya lebih tinggi. Aduh, dia tokonya lebih rame. Aduh, ya lu terus aja aduh. Mendingan lihat yang di bawah kita.
Aku gajinya kok cuma sebulan 1.500. Dia belum ada kerja. Jadi bersyukur kan? Aduh, gua kawin sama si Asyong. Maaf yang namanya Asyong ya, cuma salah nyebut. Duh, gua kayak si Asyong begini. Aduh, punya laki kayak begini. Lihat orang yang cari jodoh belum dapat. Nah, selalu lihat kebutuhan orang. Amin lah, bagus sekali nih poin 1 nih. Coba bisa ketik di chat kan, ini teknologi bilang amin atau yes. Gitu. Yo yang tidur bangun. Yang pertama miliki hatinya Tuhan. Pertanyaannya gini, hatimu isinya apa? Isinya opo. Itu bahasa Amerikanya. Yang kedua, dengan perubahan hidup. Kita ngajak ke Tuhan, hidup kita nggak berubah. Ngapain dia bilang gue ikut lu? 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada jemaat BMC New York dan jemaat Gilgal. Berita pendamaian itu apa? Bagaimana ada Yesus yang mati bagi mereka di kayu salib untuk menyelamatkan. Jadi kami, jemaat BMC New York, jemaat Gilgal, adalah utusan Kristus. Bahasa Inggrisnya bagus. We are the ambassador of Christ. 1 ayat lagi ya, baru saya jelasin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, boleh disingkirkan slide-nya, saya jelaskan sedikit. Saya pernah ke Amerika ya. Dijemput sama konsulat. Itu beda loh. Dengan plat nomor mobil dia bisa parkir di mana aja. Dilarang parkir pun bisa parkir. Saya pernah ke Eropa dijemput oleh konsul jenderal yang ada di Rome. Itu tempat yang gak bisa masuk. Masuk loh. Wah, saya bilang luar biasa ini. Nah, dia harus mewakili negaranya. Oke, contoh lainnya, saya mau jelasin Ambassador Christ of Christ itu apa? Duta besar. Kan kami adalah utusan-utusan Kristus. Bapak Ibu tahu merek Nike nggak di Amerika? Nggak masuk sombong nih, nggak maksud meledek nih. Nike, bukan Nike ya bacanya. Itu penyanyi almarhum Nike Ardila. Ini Nike ya. Itu mereka punya brand ambassador loh. Terakhir saya baca dibayar 800 miliar. Itu nggak campur daun. Duit semua tuh. Nah, kemanapun dia pergi, dari sepatu, kaos kaki, celana, baju, topi, kacamata, jepitan rambut, celana dalam, harus Nike. Kenapa? Kontrak. Begitu dia buat salah, kan ada tuh yang affair atau apa, putus lu kontraknya. Ada juara golf, juara tenis. Nah, saya cerita golf ya. Nih, maaf nih tempat. Jadi waktu dia pukul, masuk bolanya. Wah, dapet piala. Itu semua orang yang nonton lihat. Pakai Nike, penjualan Nike langsung naik. Jam macem-macem. Makanya sampai sekarang Pastor Juan dan Pastor Yongki belum pernah disponsori Nike. Karena olahraga kita cuma jalan kaki. Jangan sedih. Nah, tahu nggak? Bapak Ibu tuh dipilih dari surga loh, bukan nama Nike. Jadi perwakilannya surga. Jam macem-macem. Tapi pastor, kita nggak dibayar sama surga 800 miliar. Tenang. Semua ambil nafas di sana. 1, 2, 3. Semburnya ke depan, jangan ke sebelah, nanti pingsan.
Ah, masih nafas kan? Gratis nggak? Coba ke Amerika, masuk rumah sakit, hitung ini tabung oksigen. Mau ada asuransi juga, asuransi bobol tuh. Umur dari 50 tahun, itu tabung dikasih gratis tuh lebih dari 800 miliar Tuhan kasih. Ayo, ayo, hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, tugas dari si duta besar Nike itu, kamu harus ikut pertandingan. Harus jadi juara. Kalau enggak, 800 miliarnya cuma setahun. Tahun depan, kamu jual singkong. Kenapa? Karena dia nggak main golf lagi. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Tuhan pernah tagih sama kita nggak? Sudah kasih nafas ya. Sudah kasih kamu keluarga ya. Sudah kasih kamu otak pintar ya bisa kerja. Mana jiwa-jiwa yang saya minta kamu selamatkan? Tuhan nggak pernah nagih loh. Ini yang di ini, apa ikut Zoom nih? Buat dosa nggak tahun ini? Gak usah dijawab. Dalam hati aja. Kalau buat dosa itu kan sama kayak misalnya contoh ya. Tiger Woods, lain-lain pernah ada case, putus itu kontrak. Kalau kita buat dosa, Tuhan bilang putus. Terus nggak napas lagi. Selesai kita semua nih. Tuhan nggak pernah charge kita. Tuhan nggak pernah putusin kontrak sama kita. Tapi kita suka lupa bahwa kita adalah duta besarnya Kristus. Jadi ini besok pagi kerja, kuliah, sekolah, selalu ingat di tempat pekerjaan, aduh Tuhan, aku mau lihat sekelilingku, yang mana yang harus diselamatkan. Aku hidupku harus berbuah, supaya mereka lihat buah itu. Tetangga-tetangga yang ada di gereja ini, semuanya harus ada di gereja. Tapi kalau nanti aku selamatinnya bule, siapa takut? Ada Google Translate, ada penterjemah, sekarang bisa connect ke handphone. Di gereja kita ada bule datang. Pakai apa? Pakai alat doang di kuping. Nggak ada masalah itu mah. Udah jelas kali ya contohnya ya. Jadi kalau brand ambasadornya Nike harus kasih lihat Nike. Nih Nike nih ya kan. Kita harus kasih lihat Yesus. Sesuatu yang berubah. Ketiga, gimana jadi penjalan manusia dengan menabur? Markus 4 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Ya, saya jelaskan sekarang. Bapak Ibu, siapa yang minggu ini masih makan buah? Buah itu dari sulap atau dari benih? Benih lah. Pepaya kan? Makanya kalau pepaya, bijinya jangan dimakan. Karena kita nggak akan makan pepaya selama-lamanya dan kita langsung ketemu Bapa di surga. Makanya kalau punya uang nih, ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Jangan pernah pelit. Nabur untuk kerajaan Tuhan, nabur untuk orang susah, nabur untuk keluarga kita, itu harus. Kembali ke benih. Kalau tanahnya subur, kemanapun kita tabur, subur dia pasti tumbuh tuh. Juan Mogi lahir dari benih Wemogi papa saya. Menurut Bapak Ibu, aku jelek, sedang, atau ganteng? Terserah, penilaiannya apa saja terserah. Kita kan tetap bersaudara. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bilang jelek, pertama menghina Tuhan. Karena saya ciptaan Tuhan. Yang kedua, Bapak saya tersinggung. Nah, tapi kalau bilang saya ganteng, aku nggak berusaha untuk ganteng loh. Karena benihnya bagus, buahnya bagus. Tada! Nah,
Bapak Ibu, firman Tuhan itu benih. Dan Alkitab bilang, firman yang keluar dari mulut Tuhan nggak akan kembali dengan sia-sia. Berarti tokcer itu benih. Bapak Ibu bisa dari tempat ini, kan ada yang nabur benih. Didoakan, sharingin firman. Kita kan bisa belanja juga ditabur sama orang, oleh advertising. Lu beli lipstick ini deh, bagus banget. Lihat nih merahnya. Merah darah Yesus kan. Ini ya, kena badai, kena hujan tetap kencang. Lu habis makan, lu nggak usah touch up lagi. Ini merah sampai malam. Bayangin diceritain gitu, beli nggak kita? Beli, selusin. Masalahnya kita nggak pernah nabur firman keluar dari mulut kita. Kan tadi dikasih tahu petani itu nabur, bertumbuhnya dia nggak tahu gimana, tiba-tiba besar aja. Bagian kita cuma nabur kok. Nggak ada orang cerita dan orang itu marah. Nanti ya November kan saya ketemu Pastor Yongki. Terus Pastor Yongki bilang ini, Pastor Juan, aku pengen cerita sesuatu nih. Terus saya bilang ini, jangan ya, saya nggak suka lu, jangan cerita-cerita lu. Isinya aja belum tahu apa. Cerita selalu menyenangkan. Anak kecil ya, kalau tidur senang apa? Cerita, mami cerita. Kenapa orang di Starbucks mesen kopi satu bisa 3 jam duduknya? Selain kerja, gosip itu. Terus apa lagi? Oh ya, gila juga tuh. Oh ya, masa kecantol sama ani-ani gitu. 3 jam mesen satu kopi, rugi tuh coffee shop. Nah, usul saya gini, tolong nabur. Orang ya, yang belum kenal dekat sama Pastor Yongki, gara-gara denger cerita orang yang jahat. Lu tahu nggak, Pastor Yongki kan orangnya gini. Serius loh. Ketemu juga belum. Gara-gara orang nabur perkataan yang nggak benar, dia bisa benci loh sama Pastor Yongki. Banyak orang belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Tapi karena kita nabur sesuatu benih yang luar biasa. Orang datang sama Tuhan. Kita bilang, ini kita siapa ya? Itu bukan tugasnya pendeta loh. Orang Kristen perlu jantung gak untuk hidup? Perlu. Bukannya pasti oke perlu jantung. Nah sama juga. Kalau mau jadi orang Kristen, mau jadi orang Kristen yang bergairah, harus jantung kekristenannya hidup. Gak ada cara lain. Lakukan amanat agung, lakukan perintah kasih. Yang keempat, dengan apa yang kita miliki. Aduh, ini penjalan manusia, kita perlu keluar duit berapa nih? Aduh, kita ntar mesti gimana? Gak usah, tenang. Yuk, Lukas 10 ayat 34-35. Ini orang Samaria yang tadi ya, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak tuh lambang pengurapan, setiap kita punya pengurapan. Kita cuma cerita Tuhan mengurapi, orang itu bertobat. Dan anggur tuh sukacita. Bapak Ibu gak sadar, tapi ada sukacita Tuhan. Pastor Juan kemanapun saya pergi membawa sukacita kepada banyak orang. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tetangganya. Alkitab Bapak Ibu apa ya? Tunggangannya sendiri kan? Berarti kita bisa nginjil menjadi penjalan manusia dengan apa yang kita miliki. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia nggak panggil suster, nggak panggil babysitter, dia rawat sendiri. Ayat 35. Nextnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Kenapa cuma 2 dinar? Cuma itu yang dia punya. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Karena dia mau bisnis cari uang. Cari uang mesti buat dia hidup. Tapi dia ingat gak semua berkat untuk aku. Aku harus pakai berkat ini untuk menjalan manusia, untuk sesamaku manusia. Silakan, boleh disingkirkan. Ngeri ya kalau dengar ini ya. Banyak orang Kristen jantungnya perlu check up. Apa yang kita miliki?
Bapak Ibu lihat kontak list di handphone kita, nomor-nomor telepon nama. Itu ada ribuan, ratusan nama yang belum kenal Tuhan Yesus. Itu orang-orang yang Tuhan taruh di hidup kita. Yang kedua, sosial media. Bapak Ibu ada Facebook, ada TikTok, ada WhatsApp, ada apa lagi? Ada Instagram. Saya ngajarin jemaat saya jangan takut. Misalnya contoh nih lagi nge-zoom foto. Waktu dengan Tuhan dulu, misalnya gitu. Ada tulisan worship from home kan tuh di belakangnya Pastor Yongki tuh. Terus mungkin pertama kita posting di story kita di Facebook, orang bilang nih, cie, kita dibully kan. Tapi waktu mereka susah, aku perlu ke gereja cari Tuhan. Aku perlu cerita ke temen nih. Dia cerita yang waras ada nih. Dia pernah posting, dia ke gereja. Kayak agak waras kan ya. Minggu nih lagi mau ke gereja, foto di depan gereja. Kebaktian dulu, kan itu gak nyerang orang, gak fanatik kan. Mungkin ada 10 teman kita yang sudah gak pernah ke gereja waktu mereka ke Amerika. Lu ke gereja mana? Gua gak tahu nih di sini mau ke gereja tuh. Daripada pasangin iklan gereja, mendingan kamu jadi saksi. Lebih menarik modelnya. Contoh, tahu lagu ini gak? Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bagus gak lagunya? Atau lagunya ini nih. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Gak bisa ngikutin suara Pastor Lukas. Di post aja at story. Di bawahnya kasih tulisan seger. Nah, mungkin ada banyak orang yang lagi hidupnya habis itu terus dengerin lagu apa ya? Lagunya gini. Killing me softly with this song, killing me softly. Lama-lama bunuh diri dia, mendingan dengerin lagu kita. Posting tuh lagu. Kita posting lagu Blackpink berani. Lagunya siapa lagi? Beyonce berani. Lagunya, siapa lagi sih ya? Rhoma Irama berani. Rhoma Irama tuh New York ya. Terus lagunya siapa berani? Masa lagu Kristen gak berani? Berapa banyak kita pernah dijamah lewat pujian penyembahan. Nah, kalau kita dijamah, orang lain bisa dijamah. Cuma mereka nggak tahu lagu refek ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Itu tuh ngejamah orang loh. Kenapa kita nggak post sih? Malu jadi anak Bapa di surga. Jika kamu malu mengakui aku pun malu mengakui kamu. Nih saya mau kasih tahu ya Bapak kita ya, yang punya langit, bumi beserta segala isinya. Udah, itu aja tuh. Dia yang punya kuasa mengangkat dan menurunkan. Dia punya kuasa membuka dan menutup. Kalau dia tutup, gak ada yang bisa buka. Kalau dia buka, gak ada yang bisa tutup. Tuh Bapak kita. Anjing kita posting. Siapa lagi? Kucing hamil kita posting. Makan enak. Orang Kristen sekarang makan gak doa dulu. Foto dulu guys. Baru doa. Makanan kita posting. Bapak kita di surga yang baik kita nggak posting. Terserah deh mau diundang lagi atau enggak. Kristen macam apa? Karena kalau nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang menyentakkan kita. Orang dengan segala macam atribut keagamannya mereka posting. Kenapa kita nggak berani? Nih hari Minggu Pastor Yongki khotbah atau siapapun ya, saya nggak tahu di BMC New York siapa yang khotbah. Posting. Thank you, firmannya menguatkan. Baca Alkitab, tulis ayat kan. Misalnya contoh gini, nggak usah tulis 1 Korintusnya kalau takut. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Posting. Nggak usah pakai ayat. Orang nggak tahu itu dari Alkitab kan. Dia malamnya baru belajar mabok sama temennya di New York.
Pulangnya apa? Hangover ya namanya atau apa tuh? Tiba-tiba, oh iya nih, gue salah main nih. Tuh kan bisa dengan apa yang kita punya. Tuhan gak minta yang lain. Itu ya, saya udah ngomong sama Keisha ya kalau nggak salah. Keisha itu siapa yang bikin Instagram di BMC New York? Saya kasih tahu sama gereja itu keren-keren loh Instagramnya. Di add story aja. Minggu ini penuh kebaktian, menambah kebaktian, gak muat pangku-pangkuan. Dengan mulut kita ajak orang, susahnya apa sih? Terus apa lagi? Kita kalau diberkati udah punya mobil di sana jemput. Saya dulu ke gereja nggak pernah sendiri. Sekarang tetangga-tetangga saya ajak. Udah cukup ah. Dengan apa yang kita miliki. Masak enak bagi ke tetangga. Biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa yang di surga. Udah pelit terus ngajak orang, ke gereja yuk. Supaya pelit kayak lo. Yang kelima. Dengan pengetahuan yang benar. Nah, saya akhiri di sini. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hari ini saya mengutus jemaat BMC New York di dalam nama Tuhan Yesus menjadi penjala-penjala manusia. Kemanapun engkau pergi, ada pengurapan Allah yang akan mengalir, ada sukacita, sehingga lewat engkau banyak orang datang kepada Tuhan. Aku mengutus engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Prabowo misalnya datang ke New York. Presiden datang lu, presiden datang lu. Kabar baik. Siapa lagi? Blackpink datang ke New York. Blackpink datang. Nah, kelasnya Bapak Ibu tuh lebih dari mereka. Karena kita duta besar kerajaan surga. Waktu Pak William dan Ibu siapa nih, Cecilia, Pak Danikwe, ketemu orang, aku mau cerita. Itu katanya betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Cuma kita gak pernah datang-datang. Hari ini sejarah nih, 22 Agustus 2025. Jangan main-main Bang BMC New York nih. Ini aja saya belum ngajarin di Philadelphia nih. Terjadi revival besar. Nah untuk itu, kita ngadain tuh training penginjilan. Ini waktu saya udah harus selesai, kita namanya kelas The Messenger. Kita ngajarin orang bersaksi itu gimana sih, kan harus di-train. Orang mau jualan apa misalnya kosmetik harus di-train. Saya fitness aja pakai PT, personal trainer. Kalau nggak cedera, oh ini buat bicep, oh ini buat tricep gitu. Tapi walaupun belum di-training, simple-simple aja jalan kok. Mama saya orang sederhana, papa saya orang sederhana. Cuma dari 4 orang di rumah. Tetangga sakit ya saya doain, sakitnya apa, kanker, sembuh. Datang 2 pasang. 2 pasang ngajak teman-temannya, aku sembuh. Satu rumah penuh sama jiwa-jiwa. Itu awal mulanya Gilgal. Orang sederhana Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Penutup. Yang lain diperhatikan boleh. Kulit muka dikencengin di Korea. Mata digedein. Terus manicure, pedicure, krembat, bagus. Tapi jantung jangan lupa harus di-check up. Pemikiran yang saya tinggalkan biar malam tidur enak.
selama jadi orang Kristen, apakah jantung hatimu untuk jiwa-jiwa tetap sehat? BMC New York, apakah jantung gereja, jantungnya Tuhan tetap berjalan? Tanpa ini, Tuhan bilang jika engkau ingin memiliki hidup, lakukanlah ini. Doa saya, supaya BMC New York, semua yang hadir, tetap mengalami kehidupannya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hambamu selesai. Ini bukan firman yang favorit. Tapi kadang kami harus berhenti untuk bertanya apa yang Tuhan bisa beri untuk kami. Tapi kami perlu bertanya apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami bisa beri untuk Tuhan. Hambamu selesai, Roh Kudus bicara bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.